Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah ketang. Nah, ini duri hitam kita ini 11 bulan. Kalau waktu itu kurang lebih 40 cm ya tinggi bibit, dan sekarang alhamdulillah sudah sangat subur. Coba lihat, ini sangat luar biasa ya. Jadi ketika bibit kecil yang selalu kita rekomendasikan di bawah 100 cm itu tidak terlalu over ketika di polybag, maka ketika pas ditanam adaptivitas ataupun adaptifnya sangat cepat. Nah, contohnya seperti ini ya. Pangkal dasarnya sudah besar karena akarnya belum terganggu. Waktu itu ini ukuran 40-50. Langsung tumbuh dengan 4 arah mata angin yang sangat seimbang, karena ketika pas ditanam di lahan kebun maka dia akan adaptasi baik itu dari cahaya matahari ataupun dari unsur hara yang ada di kebun kita, apalagi dengan dijaga yang namanya perawatan ya. Coba lihat seperti ini ya. Daunnya seperti ini normal, trubusnya bagus-bagus. Nah, ini bibit yang kita rekomendasikan kepada saudara-saudaraku di seluruh dunia. Oke, ini baru beberapa bulan dan insya Allah nanti kita akan lakukan proses okulasi sambung mata tunas. Ambil dari bawah itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu bawah, karena kekuatan si seedling tersebut selain adaptasi di Indonesia khususnya, karena ke atasnya kita menggunakan klon Malaysia juga, baik itu Musang King, duri hitam dan sebagainya. Ada pula klon-klon Indonesia yang sudah tentunya saudara-saudaraku tahu ya. Ini akan diokulasi minimal 25 sampai 30 cm di atas. Jadi ketika pembesaran maka dia akan turun hasil okulasinya, yang alhasil si batang seedlingnya masih tetap ada. Seperti ini kita coba lihat di atas 2 jengkal kurang lebih, dan sekarang ini tinggal 1 jengkal ya. Ini baru 11 bulan nih. Ini sangat kekar sekali tuh, besar batangnya sangat luar biasa. Kemudian percabangannya sangat memutar, yang dikatakan saudaraku selalu menjadi mengisi 4 arah angin dari percabangannya. Tetap semangat menanam, hijaukan bumi untuk bersedekah oksigen sambil panen di raja buah. Nah, ini baru 3,5 bulan kita opersak, dan ini akan siap untuk okulasi beberapa minggu lagi. Kemudian ada hal yang mungkin terlihat di layar kaca saudaraku, kenapa kita tanam nanas di lerengan atau di pinggiran cut and fill kebun durian kita. Ini sebagai pembantu penjagaan erosi ataupun pemanfaatan unsur hara yang terbawa oleh air, maka akan tersendat di nanas tersebut. Nanasnya akan subur ya. Kemudian buahnya kedepannya akan kita manfaatkan selain untuk metis, ini dapat dimanfaatkan untuk sebagai bahan baku POC, pupuk organik cair ataupun asam amino ya. Coba lihat, sangat luar biasa, segar, tertiup angin, percabangannya kokoh, tuh, sangat luar biasa. Ini dari bibit-bibit yang kita rekomendasikan kepada saudara-saudaraku. Baru beberapa bulan sudah sangat cepat pertumbuhannya ya, sangat cepat. Ini prakarannya kelihatan muncul. Makanya ketika awal penanaman kita selalu rekomendasikan, selalu memberikan contoh bahwa ketika di media tanam si akar pancar harus dibuang. Nanti pun akan muncul akar pancar baru ya. Dan alhamdulillahnya lebih dari kualitas untuk uji adaptif atau adaptivitas ketika dikebunkan, bibit yang selalu kita rekomendasikan itu dari ukuran yang kecil seperti ini ya, itu tidak atau belum terlalu over perakaran. Maka ketika
ditanam di lahan bebas. Ya, adaptif, cepat, nggak terlalu lama untuk stres ya. Kemudian ke sebelah sini kita lihat dari sana kita tuh ujung, coba lihat sono tadi ya, untuk memanfaatkan space atau spare dari jarak tanam yang kita buat. Ini ke bawahnya kurang lebih 15 meter, ke sananya 12. Semua sudah dibuat, ada kayak seperti saung pengranet, itu bibit-bibit kita yang kita budidayakan. Ini dengan jumlah target untuk saudara-saudaraku di seluruh Indonesia total mencapai 1.500.000 bibit. Nah, ini durian musangking kita baru usia 11 bulan. Ini di nomor 80 karena urutan nomornya di atas dulu. Ini nomor kita buat untuk pengujian, untuk pendataan, kemudian pengobatan, penanganan, masuk SOP dan lain sebagainya. Ada dari data nomornya untuk laporan-laporan. Iya, agar mudah. Perkembangannya sudah bagus ya. Tingginya tuh sudah lebih tinggi dari saya. Mungkin ini ada 2,5 meter lah ya. 2,5 meter. Ini dulu tinggi busut kurang lebih 120 cm dengan lebar 4 meter, piringan atas 1,5 meter sampai 2 meter. Sekarang sudah mate. Ini kurang lebih adalah kisaran tinggal 80 cm, baru 11 bulan. Dan ini juga, ini beda dengan yang tadi 1,5 bulan ya. Bedanya ini sudah lumayan tinggi. Kemudian sebelah sini nih, kita lihat. Di sana juga kita tetap ada penebaran untuk budidaya bibit. Jadi intinya, selain space yang khusus untuk pembibitan sudah sangat padat, maka kita tebar tiap blok itu minimal ada pembibitan, ada perawatan. Jadi si perawat kebun, misalkan 1-2 orang, maka dia pun selain merawat pohon, ada sela waktu, maka dia akan merawat bibit agar bibitnya tetap sehat, terjaga dan subur. Tuh, itu yang hijau, yang hitam-hitam itu pembibitan. Tuh, ya, banyak sekali. Ini budidaya kita dari bibit-bibit durian yang premium dan berkualitas, kevalidan, terpercaya. Dan ini salah satu contohnya. Oke, masih tetap semangat menghijaukan bumi untuk bersedekah oksigen sambil panen si raja buah. Nyentang!